saya? Ibu. Udah tahu. Julia Kristiani Sakit. sakit. Ini sakit apa masuk? Sakit ya. Surat izin. Oke. Baik Nurul Hadir. hadir. Terus Abdul Murtado Tidak masuk bolos. lulus. Sarina Eka Sabina hadir. Oke, itu doang yang masuk ya. Karena belum ada izin ya. Yang sakit, semoga cepat sembuh yang sakit, yang izin ya gitu dah. Amin. Ayo Baik Nurul, pimpin temennya berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut kita masing-masing berdoa mulai. Amin. Baik. Minggu lalu ada yang ingat gak materi Ibu sampaikan waktu itu apa? Tentang alam terpuji, Bu. Alam terpuji, masih ingat apa aja yang dibahas di sana? Tentang ikhlas. Ikhlas. Contohnya gimana? Ayo tanya. Seperti kita membantu orang, kita tidak mengharapkan imbalan. Terus Karina contohnya? Kalau nolong orang tuh harus ikhlas. Ya, intinya itu menolong seseorang itu benar-benar dari hati Nurani. ya, tidak berharap imbalan apapun ya. Contohnya kamu, contohnya Sarina nih, bantuin Viani, nemenin beli baju ke apa gitu. Nggak usah berharap minta imbalan, mentang-mentang ngebantuin. Paham ya? Iya, Ya. Ibu. Materi sekarang itu membahas tentang perilaku jujur. Sebelum itu Ibu bacakan motivasi ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kira-kira ada tahu nggak maksud dari motivasi ini? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu. Maksudnya itu kurang cerdas bisa belajar lebih giat lagi. Semakin belajar, makin bisa. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi perilaku tidak jujur dapat mengurangi kepercayaan pada orang. Contohnya gimana itu? Ada yang tahu nggak? Kayak lebih baik jujur daripada belajar lebih pintar-pintar tapi tidak jujur. Ibaratnya kalian nih bangun rumah, bangun dulu pondasinya, baru rumahnya. Biar apa? Rumahnya kuat gitu. Paham? Paham. Ada yang tanyain? Nggak ada, Bu. Kita masuk langsung ya ke pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan arti jujur dengan bahasa sederhana. Yang kedua menyebutkan contoh perilaku jujur di rumah dan di sekolah. Yang ketiga memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata benar. Ada yang tahu nggak kira-kira itu jujur itu apa? Angkat tangan yang bisa. Tidak berkata bohong, Bu. Oke. Biani tahu? Nggak tahu. Perilaku jujur adalah tindakan perkataan dengan sikap seseorang yang didasarkan pada kebenaran, ketulusan hati, serta tidak curang atau berbohong. Maksudnya gimana? Contohnya itu perilaku jujur, perkataan jujur. Misalnya kalian cerita nih, saya cerita sama Viani, tapi di sana ada kebohongannya. Kayak ditanya tentang, oh kemarin aku
jujur dalam perkataan. Tindakannya seperti apa? Kayak apa ya? Contohnya seperti ditanya nih, dipinjam dia nanya, ya nih, Sherin ada pulpen enggak? Nah, terus Sherinnya bilang, nggak ada, pulpenku cuma 1. Padahal ada pulpennya 2 atau 3. Itu sengaja dia berbohong. Berarti itu ciri-ciri tindakan yang tidak jujur. Ya, ketulusan hati seperti menolong seorang, ada nenek-nenek di pinggir jalan, bantuin. Jangan berharap imbalan dari neneknya dikasih apapun. Jangan ya. Iya. Ada pertanyaan? Dari kamu nih? Dalilnya yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 119, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan tetapkanlah bersama orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan sesama orang harus berkata benar dan jujur. Artinya kita harus berkata yang jujur dan tidak boleh ada kebohongan setiap katanya ya. Iya. Kalau kita jujur pasti gimana? Dapat dipercaya sama orang, dikasih amanah. Kalau nggak jujur, nggak bakal dapat percaya sama orang, dituduh bahkan bohongin terus ya. Ibu. Terus contoh sikap jujur di sekolah dan di rumah. Contohnya di sekolah kayak gimana? Tidak mencontek teman saat ujian. Contohnya lagi ujian nih, rame-rame, ibu keluar, gurunya keluar, terus kalian tiba-tiba saling kerjasama, itu sama aja saling mencontek ya. Kayak Biarni ngerjain, nanti Sherina yang lihat. Begitupun sebaliknya, itu perilaku tidak jujur, jangan jawabannya tidak percaya diri dengan hasil ujian belajarnya ya. Iya. Yang kedua, tidak mengambil barang teman. Jangan mentang-mentang Fiani punya barang bagus nih, barangnya bagus, di boneka lucu, tapi Sherina nggak bisa beli. Gara-gara apa? Nggak ada uang, belum ada uang, dulu kan nggak ada tapi belum ada. Terus tiba-tiba bonekanya Fiani diambil. Itu perilaku tidak jujur di sekolah. Terus yang ketiga, mengakui kesalahan yang dilakukan. Punya salah nih, mama lagi berantem, terus ditahu sama gurunya ini, sama ibu, ditanya siapa duluan yang mulai. Gak ada yang mau jujur, saling salahin. Padahal di sini jelas-jelas dari Fiani duluan yang nyerang ya. Yang ributin tentang apa? Kayak contohnya piket, ya piket, gara-gara piket yang Sherina pulangnya datangnya kesiangan, Fianinya duluan dan dia Sherina nggak pernah piket, berantemin. Ditanya kenapa, nggak ada yang jujur, langsung disalahin. Itu contoh perilaku tidak jujur ya di sekolah. Ibu. Di rumah gimana? Yang pertama yaitu mengakui kesalahan kepada orang tua. Contohnya tahu nggak? Ada yang tahu nggak contohnya Sherina gimana contohnya di rumah? Contohnya mengakui kesalahan kepada orang tua. Yani, kalau kita pecahin piring misalnya harus kita ngaku ke orang tua kita kalau kita pecahin, Ibu. iya itu contoh mengakui kesalahan kepada orang tua. Sherina tahu nggak contohnya? Tahu Ibu. Seperti Misalnya ya Ibu, kita merusak spion bapak itu kita harus jujur Ibu. Kalau enggak kan dicoret di akal. nggak jual ya kayak jadi dipotong uang gajinya nggak dibeliin apa-apa ya. Iya. Itu semua termasuk perilaku Tidak Jujur. perilaku jujur. Jujur. Perilaku jujur karena
bagus tuh, kayaknya aku harus ngambil deh bawa pulang. Itu perilaku juga tidak jujur. Karena apa? Main ke rumah orang itu harus mempunyai sikap yang jujur, ya. Ibu. Terus yang ketiga, berkata benar mengenai tujuan pergi. Di sini pernah nggak ada yang pergi tanpa pengizin orang tua? Serina. Sarina, benar Sarina? Yang kemarin pergi ke terjun nggak izin. Jangan gitu lagi ya. Ini sikap yang sangat tidak terpuji banget. Ya Ibu. Kalau mau pergi harus izin sama orang tuanya. Bu, saya mau pergi sama teman-teman, mau pergi ke air terjun, nanti pulangnya jam 4 sore atau jam 3. Nah, itu ya. Jangan bilangnya, aku mau keluar, aku mau nugas sama teman-teman. Pulangnya nanti. Jangan gitu ya. Padahal perginya ke air terjun. Itu berlaku tidak jujur. Terus gimana yang jujurnya? Yang jujurnya itu mengatakan sebenarnya, ya. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Tadi itu sikap jujurnya. Udah paham semua atau gimana? Udah jelas. Semua. Udah jelas. Dampak baik dan buruknya perilaku jujur. Bisa nyebutin, ada yang tahu? Yang pertama apa? Jadi baiknya. Kalau baiknya kalau kita jujur itu kita dipercaya, Ibu. Bener. Terus, Piani? Kalau kita berkata jujur, kita disayang sama orang. Ya, itu dampak baik dari perilaku jujur. Yang pertama yaitu ketenangan batin. Nah, kita berkata jujur tuh kayak tenang, kita mengizin pergi ke sini tuh kayak tenang, nggak gelisah. Hati pernah nggak sih ngerasain kalau mau pergi mau keluar sama teman-teman nggak jujur sama orang tuanya kayak gelisah di hatinya, ada nggak? Nah, itu termasuk tidak ketenangan batin ya. Yang kedua itu rasa percaya diri. Gimana? Kayak kita mau tampil ke panggung itu harus kita percaya diri. Oh, aku harus bisa. Aku juga kayak mereka. Aku harus bisa gitu ya. Jangan kayak aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Enggak, jangan. Itu sama aja tidak punya rasa percaya diri. Harus di mana-mana percaya sama dirinya, motivasi dirinya ya. Ibu. Yang ketiga membangun kepercayaan. Maksudnya gimana ini? Kepercayaan orang ibu kepada kita. Iya. Harus jaga, Ya. jangan suka bohong. Harus jujur kalau melakukan sesuatu. Berkata dengan jujur atau tidak bohong termasuk membangun kepercayaan kepada orang. Kayak ditanya mau kemana, mau pergi apa, buat apa, itu semuanya harus dikatakan dengan kata yang jujur dan benar. Terus yang keempat, membentuk karakter. Dari kecil dibiasakan untuk berperilaku jujur dari kecil. Biar apa? Semakin beranjak dewasa, semakin tahu, semakin gak ada lagi kata berbohong, ya. Membentuk karakter jujur dari usia dini. Contohnya gimana? Dari hal-hal yang kecil. Tuh, katanya mau main sama siapa, mau kemana, gitu, dari sampai beranjak usia. Selanjutnya yaitu berkata buruk. Yang pertama yaitu merusak hubungan. Hubungan seperti apa? Hubungan keluarga, hubungan pertemanan, gitu ya. Kayak berteman. Contohnya apa ya? Perilaku buruk tentang ditanya ini ada agenda atau ada rencana mau pergi ke pantai contohnya. Seharusnya ngajak Viani, besok kita ke pantai ya, besok pagi jam 8 gitu. Tapi seharusnya pergi sama orang lain. Nah, itu sama aja merusak kepercayaan diri teman atau tidak jujur. Ternyata
pantainya yang mana? Bukan pantai yang direncanain, pantai yang lain. Itu sama aja merusak hubungan pertemanan. Yang kedua, kehilangan. Ya tadi itu seperti itu. Udah deket, berteman dari kecil, gara-gara masalah sepele, nggak diajak temennya, nggak jujur, jadinya pertemanan pun hilang, nggak berteman lagi. Itu dampak buruknya ya, Iya. nggak ada kepercayaan lagi bertemannya. Yang ketiga yaitu menurunkan harga diri. Contohnya gimana itu? Ada yang tahu nggak? Menurunkan harga diri itu seperti misalnya kayak ih kok kamu jelek banget ya, itu pelaku jujur ya. Iya. Kayak temennya dia nanya aku cantik gak katanya, terus temennya bilang enggak kamu jelek. Itu kamu jelek itu sama aja jujur, dia emang jujur tapi menurunkan harga diri. Oh. Dari sini ada nggak yang mau ditanyain seputaran perilaku jujur? Udah jelas sih Bu. Udah jelas. Mau nggak ibu kasih teka-teki kata jujur dan tidak jujur? Mau. Lalu ibu cariin kan. Nah, yang pertama cepat-cepat ya dia dapat nih ya. Nanti yang menang ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Air. Nanti air ini hadiahnya ya. Ibu baca ini. Aku berkata sesuai kenyataan. Teman-teman percaya padaku. Siapakah aku? Maksudnya itu siapa dia? Maksudnya itu perkataan jujur, sikap perilaku jujur atau tidak jujur? Bisa diulang Ibu? Oke, ulang ya. Aku berkata sesuai kenyataan. Teman-teman percaya padaku. Itu termasuk perilaku. Sarina dulu. Jujur. Yeay. Terus ya, buat Sarina 1 poin. Ya, itu di sini ya. Soalnya nggak ada spidol di sini. Nah, yang kedua